Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal ya. Tentunya akan memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat, yang penting-penting, no tipu-tipu ya. Untuk pemula terutama akan saya kasih pengertian yang belum tahu kripto sama sekali agar tahu kripto, dipahami secara mendalam bahwa kripto itu banyak ponzi scam, banyak tipu menipu, apalagi meme coin ya. Hari ini akan membahas meme coin PP sama Floki yang sudah ada di Indodax, sudah ada di Binance ya, yang sudah ada di toko kripto. Jadi untuk meme coin itu semua game ya, gambling. 99% kegagalan, keberhasilannya hanya 1%. Akan tetapi kalau pas kita mendapatkan koin yang akan dimainkan dan akan terbang tinggi, kita akan jadi jutawan bener ya, naiknya bukan 1-2 kali lipat tapi bisa jutaan persen. Tapi diingat bahwa koin itu tidak akan selamanya akan bersinar terus. Yang namanya meme coin setelah terbang tinggi naik jutaan persen, kita harus buru-buru TP, sebab nanti akan jatuh ke bawah lagi. Itu hanya momen kita beradu aja, bergambling ya, bermain lotre. Siapa yang beli di bawah jual di pucuk, itu pemenangnya. Dan waktunya itu bisa diprediksi. Kalau kita tahu ya, biasanya itu di bull market, tempo histori dulu di tahun 2021 akhir tahun. Nah ini kemungkinan nanti akan jatuh di bull market yang akan datang. Tapi ini hanya sebuah analisa belaka saja. Tapi walaupun analisa ya, kita sudah riset, sudah saya pelajari. Mudah-mudahan bisa untuk jadi pandangan Anda untuk berinvestasi ataupun gambling, karena ini yang dibahas meme coin ya. Ini kita perlu lihat bersama bahwa yang sudah ada di Indodax ini satu PP, yang kedua Floki. Di toko kripto Floki dan Indodax juga ada di Binance. Tapi untuk meme coin sekelas BRIS ini saya nggak sarankan, karena ini yang pertama ada sell kontrak dan ini tidak ada audit certik, yang mana ini untuk masuk Binance jauh ya. Sebetulnya bisa kita pelajari, bisa kita kita riset. Histori yang lampau itu biasanya akan terulang kembali. Yang namanya kalau mau cari meme coin yang akan terbang di saat bull market itu, sebetulnya satu itu syaratnya ya, sudah ada market di market besar, maksudnya di exchange besar seperti Binance, jatuh pada di Floki sama di PP. Jadi saya harap kalau Floki ya kita harus punya walaupun sedikit, PP juga harus punya. Kalau saya masuk di PP sekitar 70% perbandingannya ya. Untuk Flokinya saya 30%, karena PP sama Floki ini beda karakter ya. Kalau PP ini kelihatannya dengan market yang lumayan dan lebih terkenal, lebih cepat pesatnya, maksudnya dalam waktu sekejap tanpa bertahun-tahun, hitungan bulan ya, langsung masuk ke Binance, Indodax, toko kripto. Ini salah satu indikasi yang nanti akan terbang di bull market yang akan datang. Kalau Floki ini sebetulnya pausnya kalah dengan PP. Akan tetapi Floki ini punya orang besar di US. Kalau nggak salah ini ya, yang saya dengar-dengar ini masih ada hubungan dengan Elon Musk, yaitu kalau nggak salah saudaranya Gimbal Mas atau siapa gitu. Jadi kalau Floki itu bisa tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba nggak ada momen bisa naik tinggi tanpa bull market. Kalau memang depnya ini lagi mau
Masalahnya kalau Ploki itu biasanya naik turunnya itu dimainkan oleh si depnya, karena depnya orang berkaya, orang orang berduit ya. Kalau PP ini biasanya kalau naik itu akan lebih pesat lagi, dan biasanya agak bertahan agak lama karena ini banyak paus di sini, bukan satu dua. Kalau Ploki kan yang saya tahu pausnya depthnya sendiri, jadi perbedaannya seperti itu. Akan tetapi kedua ini punya potensi yang besar di saat bull market akan terbang. Dua ini saya pilih, dua ini, jangan pilih-pilih koin yang lain untuk meme coin. Kalau yang lain itu gambling di saat pre-sale, kemudian demand kuat terbang juga bisa. Begitu pre-sale harga murah, dikirain pre-sale murah, setelah di launching ternyata lebih parah turunnya daripada pre-sale, karena nggak ada demand, nggak ada pembelian, malah yang sudah beli dijual, takut nanti nggak ada pembeli, jadi rug pull, harganya habis. Itu di situ pengertian daripada koin micin ya. Kalau saya akan pilih PP, yang jelas market cap-nya lebih besar daripada Ploki. Tapi Ploki juga perlu kita waspadai, suatu waktu depth-nya tiba-tiba mengangkat harganya, bisa saja terjadi. Tapi saya ingatkan sekali lagi, ini hanya untuk bull market yang akan datang. Kalau bull market yang akan datang ini terbang tinggi, silahkan Anda segera TP. Jangan terlalu di hold jangka panjang, bahaya nanti akan turun lagi seperti Dogecoin waktu itu harganya puluhan ribu, sekarang 1000 pun nggak ada. Seperti Shiba yang dulu harganya 1,3 rupiah, sekarang 1 rupiah pun nggak ada, karena sudah banyak yang TP di situ mengambil profit yang besar, maka harganya akan turun. Itu cara bermain meme coin. Beda koin-koin blue chip seperti SRP, Cardano ya, itu akan terbang pada waktunya berdasarkan project yang memang Cardano itu blockchainnya, kalau SRP teknologi pembayarannya. Itu di situ saya rasa paham ya. Kita lihat juga untuk di PP, bisa untuk kita pelajari kenapa ini ke depan akan terbang. Analisa Mas Bro ya, tapi belum tentu benar, yang namanya juga analisa. Kalau kita dilihat dari pergerakan, lihat grafik dari depth-nya ya, dari depth chart-nya, ini luar biasa bro. Antara pembelian ya dengan penjualan itu bisa dikatakan banyak yang mau membeli. Ini kelihatan order book yang mau beli itu menggunung, walaupun yang jual menggunung. Ini namanya imbang, dan bisa dikatakan ini kan berlobang nih ya, berlobang. Yang mau jual tuh kurang, nggak mau dia jual harga murah, maunya yang harga tinggi di sini. Tapi untuk pembelian dari bawah sampai atas itu rapat, jadi bisa dikatakan lebih besar dari pembelian, minatnya itu lebih banyak ya, lebih gede. Jadi suatu saat ketika nanti ada momen, ada isu yang positif mengenai daripada PP ini, paling tidak ada salah satu dedengkot kripto yang ingin mengangkat ya, ingin membuat ini terbang. Nanti dalam sekejap tiba-tiba dengan news itu kayak angin, tiba-tiba gemeruduk masuk ke PP semua, maka yang di sini nggak akan jual, dia demand terus yang masuk. Nanti di saat bull market itu demand mulu yang masuk. Ini kan kondisi ekonomi susah, harga lagi pada turun pun altcoin ini yang nunggu order booknya yang mau beli ini untuk koin PP itu besar sekali. Lihat daripada koin Breeze kan, ini yang mau jual menggunung seperti ini, yang mau beli itu hanya satu kolom di bawah ini. Artinya banyak yang mau jual daripada yang mau beli ya. Kalau ini enggak, lihat ya, yang biru ini ya, betul-betul luar biasa. Ini salah satu mirip historinya dengan Shiba. Kok harganya nggak langsung terbang? Sama waktu Shiba tahun 2020 pun seperti itu. Kayak gini nih, Shiba waktu tahun 2020 ya kayak gini nih, besar order yang mau beli, yang mau jual juga gede. Tapi ketika nanti
orang-orang yang sudah cuan di atas yang udah masuk di ATP itu tidak akan TP semuanya. Makanya itu yang membuat harga merangkak pelan-pelan naik. Ya, ya di saat nanti bull market demand keseluruhan kumpul jadi satu masuk ke meme coin PP ini, maka pembeliannya kenceng, penjualannya bertahap, maka harganya akan terdorong naik terus seperti SIBA pada waktu dulu. Itu saya rasa cukup ya untuk mengenai PP, untuk menambah kemantapan kita untuk bergambling di sini. Jadi kalau kita mau gambling ada potensi yang nanti harganya akan terbang, itu sudah ketahuan berada di koin-koin yang sudah masuk di Binance ataupun masuk di Indodax ataupun masuk di toko kripto ya. Dulu juga waktu SIBA masuk di Indodax di toko kripto, Mas Bro beli SIBA itu ya di toko kripto saya beli, di Indodax saya beli, itu saya tunggu juga kayak gitu, nggak naik-naik, malah dibanting, tiba-tiba dibanting. Mau bull market itu pernah dibanting dalam banget sampai orang yang mempromosikan SIBA, youtuber itu kurang semangat. Tapi yang namanya sudah masuk di Binance, toko kripto, Indodax, karena belum momen yang pas ketika bull market, ya terbangnya gila-gilaan. Beda kalau yang belum jelas rapotnya, reportasinya belum jelas, kayak Breeze yang memang nggak ada audit certik dan belum masuk di Binance, itu jauh ya. Jadi kalau saya sarankan untuk beli meme coin, hati-hati, pilihlah koin yang sudah ada di Binance, toko kripto ataupun di Indodax ya. Saya rasa cukup untuk mengenai PP dan vlog ini. Kalau Lunci ini sekalian saya bahas Lunci. Kalau Lunci saya sudah nggak semangat lagi. Ini namanya koin pernah bermasalah, yang punyanya juga sudah keluar, Dokwon, yang mana ini sudah menjadi token komunitas koin micin lagi. Jadi jangan berharap untuk di Lunci ini. Bahkan ini yang sangkut di atas tuh banyak sekali, termasuk Mas Bro. Jadi pun Mas Bro udah saya anggap ini udah rugi. Gambling aja udah rugi, hitung-hitung kita kalah judi. Untuk di Lunci ini sudah nggak ada harapan ya. Juga BTT dia juga melempem kayak begitu harganya ya, dengan ditinggalkan Justin Sun-nya yang punya Tron itu. Saya nggak seneng itu BTT, sudah dari dulu udah terlalu banyak menunggu ya, udah terlalu lama menunggu BTT, yang mana makin nggak jelas. Itu saya rasa cukup ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ya yang saya sampaikan ini sedikit membantu Anda untuk riset kembali, untuk bisa berpandangan dan pertimbangan Anda untuk berinvestasi di koin kemin ya, micin maksudnya, micin koin ya. Ya, saya rasa cukup ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda yang nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe, sudilah untuk mensubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.